kita juga ingin tahu apakah ini serentak dilakukan di Indonesia atau seperti apa digaung dari gerakan 1821 sampai saat ini? Ya, itu karena namanya ini gerakan moral gitu kan. Jadi inisiatif kita lakukan tetap menggunakan namanya jaringan. Ya, jaringan ini tidak hanya lembaga-lembaga perlindungan anak, tapi salah satunya juga adalah lembaga media, lembaga-lembaga sosial, ormas. Nah, kita punya banyak grup yang tersebar. Nah, kita harapkan ini seperti multi level marketing gitu ya. Jadi tersebar dari satu grup ke grup yang lain, dari satu jaringan media ke media yang lain, dari mulut ke mulut yang lain. Ya, harapannya ini tersebar ke seluruh Indonesia, karena hari ini menurut catatan bahwa problem di Indonesia ini sebenarnya sama di semua provinsi. Baik. Jadi tentu saja ini menjadi satu tantangan juga, karena kita kan jam 18 sampai jam 21 biasanya lagi prime time TV, dan juga mungkin anak-anak lagi istirahat, suka main games dan sebagainya, sehingga yang membuat komunikasi atau interaksi di antara keluarga itu menjadi sangat berkurang. Bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak terkait gerakan 1821? Ya, sebenarnya gerakan ini tidak hanya baru kali ini sebenarnya. Ada banyak model gerakan yang seperti ini yang dilakukan sebelumnya di daerah lain ya. Kita dengar ada gerakan maghrib mengaji, ada gerakan ada gerakan belajar bersama seperti itu. Jadi pada jam 6 sampai jam 21 ini kan kalau kita lihat begini, bagaimana memanfaatkannya. Yang pertama, kalau bagi yang muslim ini misalnya menjelang maghrib itu kan pukul 18 ya, artinya kita bisa melakukan persiapan, komunikasi, ngobrol dengan anak-anak menjelang maghrib sampai waktunya sholat maghrib tiba. Dan ini untuk atau mengaji dan sebagainya di situ menunggu waktunya maghrib. Ini buat kita yang muslim misalnya. Tapi untuk agama lain juga ini bisa dimanfaatkan untuk persiapan menjelang makan malam. Nah, setelah makan malam kita jangan langsung menghidupkan TV. Disitulah kita memanfaatkan waktu untuk yang namanya bicara. Bicara ini artinya dalam bahasa lain ngobrol ya. Ngobrol dengan anak, dengan istri, dengan suami. Pekerjaan suami sehari-hari seperti apa. Mungkin istri juga bagaimana pekerjaan sehari-hari, baik yang di dalam rumah maupun yang di luar rumah. Anak bagaimana dengan kawannya. Karena ada banyak loh situasi yang dialami anak-anak di luar sana. Itu kita tidak tahu, orang tua tidak tahu. Kalau kita tidak ingin mencoba untuk menggalinya. Kadang anak-anak banyak juga rasa takut untuk menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang dialaminya di sekolah, dialaminya dengan kawan-kawan. Kadang-kadang masalah berat yang sebenarnya mengancam pada keselamatannya pun anak-anak tidak ingin cerita. Nah, disinilah kita manfaatkan. Jadi itu gunakan untuk waktu